Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh siswa-siswi SMKN 2 Kota Kediri dan seluruh warga SMKN 2 Kota Kediri, bagaimana kabarnya? Apakah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan baik, dengan aman? Semoga ibadah kita di tahun ini mendapatkan rahmat, dapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan puasa kita sampai di akhir bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan ke IG resmi SMKN 2 Kota Kediri yang mungkin kita akan bahas secara tuntas agar kalian mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan mendapatkan wawasan keagamaan yang lebih komplit lagi. Baik, persilakan pertanyaan yang pertama apa? Apa hukumnya pacaran, tapi pas bulan Ramadan tuh putus, Pak. Tapi habis lebaran balikan lagi. Baik, Gen Z ini, apalagi kita itu sekolahnya usia SMK ya, masalah pacaran itu sudah menjadi tren, tetapi itu tren yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Apapun alasannya, sebenarnya pacaran itu tidak ada yang memperbolehkan, tidak ada pacaran sunnah maupun pacaran wajib. Sampai kapanpun pacaran tidak ada yang membenarkan, karena itu buat kita akan terjerumus ke dalam perzinaan. Wala taqrabuz zina. Ya, jangan mendekati zina. Maka termasuk cara-cara setan untuk menjerumuskan kita ke dalam zina, yaitu salah satunya dengan pacaran. Maka walaupun sebelum bulan Ramadan ataupun ketika bulan Ramadan, pacaran tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan apapun alasannya. Walaupun nanti ketika di bulan Ramadan akan diputuskan, kemudian akan kembali lagi ketika bulan Syawal, maka tetap tidak ada anjuran diperbolehkan. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Kalau misal kita niat berpuasa, tapi tubuh kita tuh tidak kuat, ataupun kita tuh sakit terus menerus, itu diganti seperti apa puasa kita? Baik, yang namanya puasa itu adalah menahan makan dan minum atau apapun yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka kalau kita di awal sebelum kita sahur atau di malam setelah sholat tarawih, maka kita niatkan dengan sesungguh-sungguhnya agar kita bisa kuat menjalani puasa esok hari sampai di maghrib atau hari maghrib. Maka ketika di suatu saat atau mungkin siang harinya ternyata fisik kita melemah karena sesuatu hal yang mungkin kita itu melakukan aktivitas yang berlebihan, akhirnya kita tidak kuat fisik kita, boleh kita berbuka atau bahasanya tidak melanjutkan puasa karena memang fisik kita itu tidak mampu melaksanakan karena sesuatu hal. Maka cara mengkodoknya adalah nanti ketika setelah bulan Ramadan tahun ini selesai, dan anjurannya setelah Syawal 6 hari di awal, karena 6 hari di awal nanti sunnahnya puasa Syawal, dan kemudian setelah itu bisa mengkodok puasa Ramadan tahun ini karena memang kemarin kita secara fisik tidak mampu, maka seperti itu cara mengkodoknya. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Bolehkah maisan dalam kuburan itu memakai bahan granit? Baik, maisan, kalau kita mengenal maisan itu coro Jawane adalah tenger. Nah, kalau tenger nggak apa-apa, karena kalau dua namanya tenger-tenger. Tenger-tenger itu berarti yo cangkruan. Tapi yang kita bahas ini adalah maisan atau bahasanya adalah penanda di makam atau kuburan. Zaman dulu ketika Nabi Muhammad itu ketika dimakamkan atau para sahabat, orang alim, siapapun di zamannya Nabi Muhammad, tidak ada istilahnya maisan, hanya ada batu untuk penanda bahwasanya itu ada makam. Tetapi para ulama berijtihad kalau sekarang pakai maisan yang ada tulisannya tidak masalah. Tetapi hukumnya tidak diperbolehkan ketika nanti kuburan itu
dibangun kijing, dan tanah itu bukan tanah pribadi. Kalau tempat pemakaman umum itu dilarang menggunakan kijing di pemakamannya, tetapi kalau tanah pribadi, tanah keluarga yang bukan tanah umum, diperbolehkan mengkijing. Tapi anjurannya tidak boleh berlebih-lebihan, karena memang kita itu dulu hadir di dunia ini, hadir atau lahir di dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, maka seyogyanya kalau kita kembali pada Allah juga tidak membawa apa-apa. Sekian, seperti itu jawabannya. Ini ada lagi, Pak. Iya, oke. Saat puasa, saya tuh kepleset, terus gak sengaja makan nasi padang. Oke. Gimana, Pak? Itu sengaja atau tidak sengaja, atau memang dibuat-buat, nah, atau main drama ya. Masa tidak sengaja bisa menghabiskan makanan nasi padang, baik makanan nasi padang, makan nasi peteng, atau mungkin setengah padang, sama saja ya. Tetapi kalau itu dibuat-buat, jelas hukumnya batal. Kalau tidak disengaja, tidak masalah. Tetapi kalau kita berpikir, masa orang kepleset bisa menghabiskan satu piring makanan nasi padang dan habis satu es teh jumbo, nah, itu kan juga mustahil. Pasti di situ ada niat memang untuk membatalkan puasa, atau ketika itu dia main drama, atau mungkin dia itu memang membuat film ketika terpleset makan menghabiskan nasi padang dan es teh jumbo. Maka kalau tidak disengaja tidak membatalkan, kalau disengaja membatalkan, seperti itu. Ada lagi, Pak. Oke. Pada saat puasa, boleh nggak kita tuh ngupil? Baik. Mengupil ini adalah kegiatan kita sehari-hari, atau bahasanya kerja sampingan kita, mengupil. Karena mengupil itu adalah kegiatan yang sangat mengenakan. Apalagi kalau kita tuh sedang boring, kita bisa mengupil dengan nikmat. Nah, baik, saya jawab. Yang pertama, kegiatan mengupil ketika di bulan puasa, apakah membatalkan puasa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang mengupil itu hanya sebatas di luar rongga hidung, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, yang menjadi penyebab seseorang itu batal puasanya karena ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Maka ketika mengupil, maka tidak apa-apa, tetapi anjurannya tetap kalau ada sesuatu yang mungkin kita bisa tinggalkan karena sesuatu itu bisa membuat kita menjadi batal puasa kita, sesukyanya jangan dilakukan. Maka terus tipnya bagaimana cara mengupil yang islami? Baik, bisa dengan cara mengupilnya pada malam hari. Silahkan mengupil selama-lamanya atau senyamannya. Malam hari kan tidak diwajibkan menahan makan dan minum atau sesuatu yang buat kita batal puasanya. Seperti itu. Ini, Pak, ada lagi. Oke. Hewan anjing itu najisnya di bagian mana? Apakah air liur saja atau di bagian seluruh hewannya? Baik, kita mengetahui bahwasanya ada beberapa macam najis. Ada 3 macam najis, salah satunya adalah najis mughaladah. Macam najis mughaladah itu salah satunya adalah najis dari anjing. Pertanyaannya, najis anjing itu apakah di air liurnya atau di bulunya atau di tubuhnya? Maka pendapatnya yang paling kuat adalah seluruh anggota tubuh anjing itu bernilai najis mughaladah. Maka kalau kita terkena misalkan hanya air liurnya saja, tetap dihukumi najis mughaladah. Dan bagaimana cara menyucikannya, saya kira kita lebih bisa memahami itu. Seperti itu. Ada juga ini pertanyaannya, banyak siswi muslim yang terang-terangan melepas jilbabnya saat berada di sekolah. Itu bagaimana, Pak? Seorang perempuan auratnya itu sangat ribet, sangat kompleks dibandingkan dengan aurat seorang laki-laki. Kenapa kita itu di Islam diajarkan untuk menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan, terlebih perempuan? Sebenarnya Islam itu
memberikan aturan menutup aurat perempuan itu bukan karena Islam itu menginginkan anak perempuan itu menjadi ribet hidupnya, tidak, tetapi Islam itu ingin memberikan fasilitas kebaikan pada perempuan tersebut, memberikan sesuatu yang spesial pada perempuan tersebut agar perempuan tersebut bernilai yang baik. Maka ada yang mengatakan perempuan itu seperti perhiasan maksud saya. Maka kalau dibungkus dengan rapi maka lebih akan bersinar perhiasan itu. Kemudian kenapa sih kok banyak perempuan itu kadangkala memakai jilbab, kadangkala tidak memakai? Ya, kita memahami karena iman seseorang itu kadangkala pasang surut. Kadangkala hari ini bisa baik, kadangkala besok tidak baik, bahkan kadangkala iman itu hitungannya hanya per menit bisa berubah-ubah. Sekarang iman, 1 menit kemudian tidak iman, itu sering terjadi. Maka kita dianjurkan berdoa pada Allah, yaitu bunyinya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka agar kita dijaga iman kita, termasuk nanti kepada menutup aurat dimanapun kita berada, tetap bisa kita lakukan seperti itu. Yang terakhir ya Pak. Oke. Dalam satu hari kita tuh ketinggalan sholat wajib, bagaimana cara kita mengqadhanya? Baik. Ketinggalan sholat wajib ini maksudnya bagaimana ya? Atau dia itu memang tidur setelah sahur sampai bangunnya maghrib, itu kan bisa jadi ketinggalan. Tapi kalau yang seperti ini kan ya mustahil. Kalau ada orang seperti ini kan ya nggak mungkin, pasti kan ada keluarga yang lain mengingatkan untuk bangun sholat fardu. Kalau misalkan ada peristiwa atau kegiatan aktivitas yang membuat kita itu ketinggalan satu sholat wajib, misalkan sholat duhur, kita itu bepergian jauh, berangkat kita jam 9 pagi, ternyata sampai di lokasi itu sekitar jam 3 sore. Maka kita tidak bisa melaksanakan sholat duhur dengan baik, dengan tertib. Maka kalau memang seperti itu kan banyak cara. Islam itu membuat kita itu tidak ribet, tidak susah. Ada banyak cara yang membuat kita tetap bisa sholat, bahasanya lihurmatil waktu, menghormati waktu ketika kita sholat. Misalkan dalam bepergian jauh kita naik pesawat, ternyata sudah masuk waktunya sholat duhur, ya kita laksanakan sholat duhur. Kita niat sholat duhur dengan cara apa? Ya dengan cara sebisa mungkin. Kalau dengan duduk ya duduk saja dengan gerakan isyarat. Nanti ketika sudah sampai di bandara tempat tujuan kita, silakan sholat itu diulangi dengan sesungguhnya yang baik sesuai rukunnya. Seperti itu. Maka tidak perlu kita kodok hari berikutnya, tidak. Tetapi ketika sudah sampai tujuan dan kita itu bisa melaksanakan sholat duhur dengan baik, ya lakukan. Walaupun itu sudah masuk waktu sholat asar. Seperti itu. Satu lagi Pak. Oke. Pada saat sholat jamaah, imamnya kan baca Al-Fatihah. Lalu gimana kita? Bacanya Al-Fatihah itu setelah imam kelar atau beriringan? Baik. Seorang makmum itu adalah bagaikan penumpang, imam itu bagaikan sopir. Kalau sopir itu pasti tahu jalannya, ketika penumpang berarti harus mengikuti gerakan sopir. Maka kalau dalam sholat kita dimakruhkan, tidak diperbolehkan menyamai bacaan kita dengan imam. Sunnahnya apa? Sunnahnya ketika imam baca Al-Fatihah, di awal Fatihah ayat pertama kita tunggu dulu. Kita baru mengucapkan Al-Fatihah di ayat kedua boleh. Atau lebih amannya biasanya imam baca Al-Fatihah selesai, imam baca surat pendek, baru kita membacakan surat Al-Fatihah. Seperti itu agar lebih aman. Tetapi kadang-kala di musim-musim bulan Ramadan ini kalau salat tarawih seperti itu teknisnya, kadang-kala kita ketinggalan, tidak bisa melafadzkan Al-Fatihah dengan baik. Terus bagaimana caranya? Caranya seperti ini, ketika imamnya itu cepat rakaat sholat tarawih, maka kita diperbolehkan dengan cara hampir mengiringi, tetapi bukan mengiringi ya. Misalkan imam sudah baca Al-Fatihah ayat kedua, baru kita membaca surat Al-Fatihah ayat pertama, kita seperti itu boleh. Itu berarti tidak mengiringi, tapi mengikuti ayat kedua, seperti itu.
Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas waktunya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan yang bertanya diberikan pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ketika saya menjawab ada yang kurang pas, kurang berkenan, itu hanya dari kebodohan saya, dari kurang pemahaman saya tentang agama. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ketika baik, memang itu dari Allah dan menjadi amal kita semuanya. Dan terakhir, selamat berpuasa di tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan berpuasa tahun ini. Dan di akhirnya kita menjadi seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu yang tidak mendapatkan dosa apapun. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri, sampai ketemu lagi di hari yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.